Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah Raras dalam video pembelajaran kali ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu ya. Sebelum video pembelajaran kali ini dimulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang garis dan sudut. Pada video sebelumnya kita juga mempelajari tentang garis dan sudut, yaitu pada subbabnya yaitu tentang mencari besar sudut pada jarum jam. Kemudian jenis-jenis sudut. Nah, pada video kali ini kita juga masih akan membahas tentang sudut, yaitu yang akan kita bahas adalah sudut berpenyiku dan berpelurus, kemudian sudut bertolak belakang ya. Kemudian selanjutnya adalah sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Nah, tiga itu yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa diharapkan dapat menentukan sudut berpelurus dan sudut berpenyiku, kemudian menentukan sudut bertolak belakang. Selanjutnya menemukan sifat sudut jika dua garis jajar dipotong garis transversal. Selanjutnya adalah peserta didik diharapkan dapat menggunakan sifat-sifat sudut dan garis untuk menyelesaikan soal. Yang terakhir yaitu melukis sudut-sudut tertentu. Nah, tujuan belajarnya ada 5 ini ya. Nah, selanjutnya langsung masuk ke bab yang pertama, yaitu sudut berpenyiku dan sudut berpelurus ya. Nah, pasangan sudut yang saling berpelurus. Ya, ingat pada video pembelajaran kemarin, sudut berpelurus besarnya adalah berapa? 180 derajat. Nah, di sini ada garis AB dipotong oleh garis C di titik O ya. Nah, membentuk dua sudut, yaitu sudut AOC dan sudut BOC. Sehingga di sini kan garis AB adalah garis lurus, besarnya adalah 180 derajat, sehingga sudut AOC ditambah dengan sudut BOC ya, BOC itu sama dengan sudut AOB. Nah ya, nah sudut AOC itu besarnya berapa? A derajat ya, ini ya A derajat. Kemudian sudut BOC adalah B derajat. Jika ditambahkan atau dijumlahkan, besarnya adalah sudut AOB atau A plus B, yaitu berapa? 180 derajat. Atau jika A derajat atau sudut AOC itu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut BOC, yaitu B derajat, dan B derajat itu sama dengan 180 dikurangi dengan A derajat ya. Nah, jadi jumlah dua sudut yang saling berpelurus ya, saling berpelurus atau bersuplemen adalah 180 derajat. Sudut yang satu merupakan pelurus dari sudut yang lain. Jadi pelurusnya B derajat yaitu siapa? A derajat. Pelurusnya A derajat yaitu siapa? B derajat. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu contoh. Nah, di sini ada sudut ya, 3 sudut. Ya, ini ya ada 3 sudut. Tentukan nilai A pada gambar berikut. Nah, di sini bisa kita lihat dia adalah garis lurus. Berapa besarnya? 180 derajat. Berarti 4
46 derajat ditambah 4A plus 29 derajat ditambah A plus 15 derajat itu sama dengan 180 derajat. Kemudian kita kelompokkan. Nah, di sini ya 46 atau yang tidak ada variabelnya kita kelompokkan. 46 dengan 29 dengan 15 ya, kita kelompokkan menjadi 1 ditambah dengan yang ada variabelnya yaitu 4A dengan A derajat sama dengan berapa? 180 derajat. Selanjutnya maka kita jumlahkan di sini 4A6 tambah 29 derajat tambah 15 derajat itu adalah 90 derajat ditambah 4A ditambah A berarti 4 tambah 1 berarti 5A derajat sama dengan 180 derajat. Berarti 5A sama dengan, nah yang tidak ada variabelnya seperti yang di atas tadi kalian kelompokkan, 180 dikurangi. Kenapa dikurangi? Nah di sini 90 derajat ini kan positif ya. Nah kita ubah karena dia melewati tanda sama dengan, maka negatif 90 derajat. Berarti 5A derajat sama dengan 90 derajat. A nya adalah 90 dibagi dengan 5 karena depannya A itu adalah 5, maka A nya ketemu 18 derajat. Nah itu ya. Nah kalau mau mencari sudut 4A plus 29 gimana? Nah tinggal kita kalikan. A nya kan tadi sudah ketemu 18 derajat, berarti 4 dikalikan dengan 18 derajat ditambah dengan 29, maka 4 kali 18 yaitu 72 derajat ditambah dengan 29 ketemunya adalah 101 derajat. Berarti sudut 4A plus 29 derajat ini adalah besarnya 101 derajat. Selanjutnya jika A plus 15 derajat berarti tinggal kita ganti A nya yaitu 18 derajat ditambah dengan 15, maka A plus 15 derajat itu sama dengan 33 derajat. Nah ini adalah sudutnya besarnya 33 derajat itu ya. Nah selanjutnya sudut yang saling berpenyiku, ingat video kemarin ya. Nah sudut yang saling berpenyiku itu besarnya berapa? 90 derajat. Nah, di sini dilihat sudut PQS ditambah dengan RQS itu besarnya adalah sudut PQR. Nah, sama saja besarnya adalah 90 derajat. Kita masukkan sudut PQS tambah sudut RQS yaitu berarti X plus Y derajat sama dengan 90 derajat. Dengan begitu berarti X sama dengan 90 derajat dikurangi dengan Y derajat. Nah kalau Y derajat berarti 90 dikurangi dengan X derajat, sehingga bisa kita simpulkan jadi jumlah dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen adalah 90 derajat. Sudut yang satu merupakan penyiku dari sudut yang lain seperti yang tadi yang berpelurus ya. Maka jika pelurus kaki pelurusnya A kan berarti B, pelurusnya B berarti A. Nah ini sama, berarti penyikunya X itu Y, penyikunya Y berarti X. Nah itu ya contoh. Di situ ada dua sudut yaitu sudutnya sudut RQS dengan PQS itu PQS ya itu 2A plus 3A derajat itu berapa? 90 derajat ini ya 90 derajat. Kemudian bisa kita jumlahkan 2A tambah 5 tambah 3A berarti 5A derajat sama dengan 90 derajat, maka A nya adalah 90 derajat dibagi dengan 5, A nya ketemu
18 derajat. Berarti sudut 2A itu berapa? Tinggal kita kalikan, 2 kalikan A-nya 18. Berarti sudut 2A adalah besarnya 36 derajat. Kemudian sudut 3A derajat, berarti 3 dikalikan dengan 18, maka 3A, sudut 3A itu adalah 54 derajat. Nah, jelas ya. Nah, pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Nah, di sini saling bertolak belakang, apa sih sebenarnya sudut saling bertolak belakang itu? Nah, kita buktikan dulu. Di situ ya, sudut KOL. Nah, di sini sudut KOL ya ditambah sudut LOM. Nah, ini LOM ini ya, berarti KOL ditambah LOM itu besarnya adalah 180 derajat karena dia berpelurus. Selanjutnya sudut KOL itu sama saja dengan 180 derajat dikurangi sudut LOM. Itu pembuktian yang pertama. Selanjutnya sudut NOM. Nah, ini sudut NOM ditambah sudut dengan KOL ya, NOM ditambah MOL. Nah, ini NOM tambah MOL ini. Nah, ini yaitu berapa? 180 derajat karena dia berpelurus, sehingga sudut NOM itu sama saja dengan 180 dikurangi sudut MOL. Nah, selanjutnya dari persamaan 1 dan 2 diperoleh ya sudut KOL. Nah, ini sudut KOL itu sama saja dengan sudut NOM, yaitu berapa? 180 dikurangi dengan 180 derajat dikurangi sudut LOM. Nah, sama, berarti ini ya, KOL dengan NOM itu sama, sehingga berarti sudut LOM itu juga sama dengan sudut KON. Nah, itu ya. Jadi jika dua garis berpotongan, maka dua sudut yang terletak saling membelakangi, ya ini saling membelakangi, dilihat NOM membelakangi dengan KOL, LOM membelakangi KON. Ini ya, ini membelakangi dengan ini, maka dia adalah sudut yang saling bertolak belakang dan besarnya sudut yaitu sama besar. Jika KOL, misal KOL adalah 110, berarti NOM 110, MOL misal 50, yang KON juga 50. Selanjutnya adalah hubungan antar sudut jika dua garis jajar dipotong oleh garis lain. Nah, yang pertama ada sudut-sudut sehadap. Ya, yang terjadi ada sudut-sudut sehadap. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping, tampak bahwa sudut P2. Nah, ini sudut P2 ini ya, P2 dan Q2. Nah, ini Q2 itu menghadap arah yang sama. Demikian juga dengan sudut P1 ya, ini ya, P1 dengan Q1 itu juga menghadap sudut yang sama. Kemudian mana lagi? P3 ya, P3 dengan Q3. Kemudian P4 dengan Q4, dia menghadap yang sama ya, menghadap ke arah yang sama. Nah, sudut-sudut yang demikian dinamakan dengan sudut-sudut sehadap, yaitu sudut sehadap besarnya sama. Jadi bisa kita lihat ya, P2 ini ya, P2 dengan Q2 juga menghadap ke arah yang sama. Begitu juga P1, Q1, kemudian P4 dengan Q4, kemudian P3 dengan Q3 itu menghadap ke arah yang sama. Besar sudutnya yaitu adalah sama besar, seperti tadi bertolak belakang itu sudutnya sama besar. Nah, jadi dapat kita tuliskan
sudut P1 itu besarnya sama dengan Q1, P2 sama besar dengan Q2. Kemudian selanjutnya P3 itu sama dengan Q3. Kemudian P4 itu sama dengan Q4. Nah, selanjutnya sudut-sudut dalam berseberangan dan luar berseberangan. Nah, kita lihat nyebrang. Nah, kalau berseberangan ingat kalau kita mau nyebrang. Nah, tetapi yang pertama, pada gambar di samping tampak bahwa sudut P3 ini ya, sudut P3 dengan Q1 ini, Q1 saling berseberangan di dalam garis M dan N. Nah, ini garisnya M dan N, berarti kan berada di dalam sini ya. Maka kita lihat nyebrang. P3 dengan Q1 nyebrang, kemudian P4 dengan Q2 dia juga menyeberang. Selanjutnya kita perhatikan lagi, sudut P2 dengan Q4 dia nyebrang tapi berada di luar, maka dia dinamakan dengan garis luar atau sudut luar berseberangan karena berada di luar garis M dan di luar garis N ya. Selanjutnya mana lagi? Nah, sudut P1 dengan Q3 dinamakan dengan sudut luar berseberangan, nyebrang tetapi dia berada di luar. Tadi kalau yang dalam yaitu di dalam garis M dan N tapi dia menyeberang ya. Sudut dalam berseberangan dan luar berseberangan itu besarnya sama ya. Jadi diingat tadi sudut bertolak belakang, sudut sehada, kemudian sudut berseberangan itu besarnya sama ya. Nah, bisa kita simpulkan jadi sudut dalam berseberangan adalah sudut P3 itu sama dengan sudut Q1 besarnya sama. Selanjutnya sudut P4 itu sama dengan sudut Q2 besarnya sama, itu sudut berseberangan dalam berseberangan ya. Selanjutnya berarti sudut yang luar berseberangan yang mana? Yang tadi P2 dengan Q4, P1 dengan Q3 besarnya sama ya. Selanjutnya sudut-sudut dalam sepihak dan luar sepihak. Nah, yang pertama sudut dalam sepihak, perhatikan sudut P3 ya, sudut P3 dengan Q2. Nah, dengan Q2 ya. Ingat kalau dia ada kata-kata dalam berarti dia berada di dalam garis M dan garis N ya. Karena dia berada dalam sepihak maka dilihat sepihak itu berarti siapa? P3 dengan Q2. Selanjutnya P4 dengan Q1. Nah, kedua sudut tersebut terletak di dalam garis M dan N ya. Kemudian selanjutnya pasangan sudut-sudut dalam sepihak yaitu tadi ya sudah kita simpulkan bersama, yaitu P3 dengan Q2 kemudian P4 dengan Q1. Lah, berapa besar sudutnya? Mari kita buktikan bersama. Nah, buktikan bersama. Sudut P3 sama dengan sudut Q3. Nah, kita lihat lagi. Ya. Tadi ya, P3 sama saja dengan Q3 ya. Nah, karena dia sehadap, sudut P3 dengan Q3 itu sama karena dia sehadap. Selanjutnya sudut P2 sama dengan sudut Q2 karena dia sehadap, sehingga besar sudut P2 itu sama saja dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut P3. Kenapa? Karena dia berpelurus, sehingga sudut Q2 juga sama saja dengan sudut P2 yaitu 180 derajat dikurangi dengan sudut P3.
Maka dapat kita simpulkan sudut P3 ditambah dengan sudut Q2 yaitu besarnya adalah 180. Nah, jadi jika dua buah garis jajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut dalam sepihak adalah besarnya 180 derajat. Nah, selanjutnya kita masuk pada sudut luar sepihak. Ingat tadi, jika dalam sepihak berarti berada pada garis di dalam M dan N, garis M dan N. Nah, tadi yang dalam ya. Sekarang kalau luar sepihak berarti yaitu sudut P2 dengan sudut Q3. Selanjutnya P1 dengan Q4. Nah, tadi jika dalam sudut sepihak, dalam yang sepihak ya, yang dalam ya, itu jika dijumlahkan besarnya adalah 180. Berarti tadi kan P3 dengan Q2 jika dijumlahkan besarnya 180. Maka kalau yang luar sepihak sama tidak? Iya. Untuk yang luar sepihak juga sama, yaitu berapa? Jika dijumlahkan besarnya adalah 180 derajat. Nah, ini bisa kita lihat buktinya ya. Jika sudut P1 ditambah P4 ya, ini ya, P1 ditambah P4 itu adalah sudut berpelurus atau bersuplemen ya. Nah, berarti sudut P4 sama dengan, nah dilihat di sini, sudut P4 sama dengan sudut Q4, yaitu karena dia sehadap, maka bisa kita buktikan sudut P1 ya, sudut P1 ditambah sudut Q4 itu adalah 180 derajat. Jadi jika dua buah garis jajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut luar 180 derajat. Nah, maka bisa kita ingat ya tadi ya, jika dua buah garis jajar dipotong oleh garis lain, maka dapat kita buat sudut-sudutnya, yaitu yang pertama tadi sudut sehadap, berarti menghadapnya ke arah yang sama. Yang kedua, sudut dalam berseberangan dan luar berseberangan. Ingat, kalau dalam berarti dia berada di dalam tetapi nyebrang. Kemudian luar berseberangan berarti dia berada di luar garis M dan N tetapi dia menyeberang. Besarnya berapa? Sama. Selanjutnya dapat kita buat yaitu sudut dalam sepihak dan luar sepihak. Ingat, kalau dalam itu berarti berada di dalam garis M dan N. Nah, dalam sepihak besarnya berapa jika dijumlahkan? 180 derajat. Kalau luar sepihak berarti ingat di luar, berarti di luar garis M dan N. Nah, berapa jika dijumlahkan? 180 derajat. Ya, ingat ya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu melukis sudut. Di SD sudah pernah ini ya, melukis sudut. Nah, yang pertama melukis sudut 60 derajat. Lukislah busur lingkaran dengan pusat titik A. Nah, itu bisa kalian lihat gambarnya di situ ya. Langkah-langkahnya. Nah, di situ sehingga memotong garis B di titik C. Yang pertama kamu buat busur lingkaran dengan pusat di titik A. Kemudian memotong garis B di titik C. Kemudian dengan jari-jari yang sama buatlah busur lingkaran dengan C sebagai titik pusatnya. Hubungkan titik A dan B sehingga diperoleh sudut A yang besarnya yaitu 60 derajat. Ujilah hasil ini dengan busur derajat. Ya, lihat dari A kamu tarik busur, kemudian namai titik C, kemudian dari titik C tarik busur ke A. Selanjutnya, nah itu dari titik A kamu tarik garis ke perpotongan dari busur tadi ya. Nah, itu ketemu berarti sudut 60 derajat. Sekarang untuk yang melukis sudut 30 derajat.
Caranya nah sama yang tadi. Agar dapat melukis sudut yang besarnya 30 derajat, nah kamu ingat kembali yang tadi cara melukis sudut 60 derajat. Kemudian setelah itu bisa kalian bagi 2 dari yang 60 derajat. Nah maka diperoleh sudut yaitu 30 derajat. Ya bisa dilihat ya gambarnya atau langkah-langkahnya. Nah seperti itu ya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ustazah sampaikan. Jika ada salahnya, Ustazah mohon maaf. Ada kelebihannya, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.